1, 2, 3, silakan. Selamat pagi para panelis, Bapak Tony dan Bapak Martin, Ibu Sondang sebagai moderator, Ibu Patrick sebagai pembimbing, dan juga orang tua dan teman-teman yang saya kasihi. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak dan Ibu Guru luangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Saya Leonas Rasatro Gunawan akan menyampaikan hasil penelitian yang berjudul Perilaku Mikroba di Komposer dan Perannya dalam Ekosistem Sekitarnya. Pada awal abad ke-20, dunia ilmiah dihadapkan dengan perdebatan intens tentang mikroorganisme. Meskipun tersembunyi dari mata manusia, mikroba ini membentuk komunitas yang kompleks dan berperan penting dalam ekologi. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian ilmiah telah berkembang pesat dalam memahami perilaku mikroorganisme, terutama ketika mereka berkumpul dalam mikrokoloni dan bagaimana perannya dalam ekosistem sekitarnya mengaruhi stabilitas ekologi. Mikroorganisme seperti bakteri dan fungi yang tersembunyi dalam tanah, air, atau bahkan dalam tubuh manusia ternyata memiliki dampak besar pada keseimbangan ekosistem dan bahkan pengaruhnya dapat merambah hingga ke perubahan iklim global. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan hilangnya habitat, telah mengancam keberlanjutan mikroorganisme dan ekosistem secara keseluruhan. Dampaknya mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan siklus nutrisi yang merupakan sistem daur ulang alam, dan perubahan ekosistem. Bagaimana mikroba dapat interaksi dan memengaruhi ekosistem sekitarnya adalah hal yang sungguh menarik. Studi tentang perbandingan perilaku mikroorganisme di berbagai skala ekologi adalah fokus penelitian relevan dalam upaya memahami ekosistem dan mendorong gaya hidup berkelanjutan. Penelitian ini penting untuk mengungkap perbedaan dalam perilaku mikroba di dalam ekosistem berbeda. Dengan memahami interaksi mereka, kita dapat mengidentifikasi bagaimana mikroba berperan dalam mendaur ulang nutrisi, mempengaruhi aliran energi, dan menjaga stabilitas ekosistem. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana mikroba dapat digunakan dalam praktik-praktik berkelanjutan seperti pertanian organik, pengelolaan limbah, dan pemulihan ekosistem yang terganggu. Karya ilmiah ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu 1. Bagaimana mikroba dapat interaksi dengan ekosistem sekitarnya. 2. Bagaimana interaksi mikroba tersebut dapat mengaruhi ekosistem sekitarnya. Dan ketiga, bagaimana perilaku antara mikroba dalam ekosistem yang berbeda. Dalam karya ilmiah ini, saya akan mendefinisikan 2 variabel yang akan saya bahas, yaitu mikroba decomposer dan ekosistem sekitarnya. Mikroba decomposer memainkan peran penting dalam ekosistem dengan memecah bahan organik menjadi senyawa sederhana. Organisme mikroskopis ini, termasuk bakteri dan fungi, merupakan komponen kunci dari sistem daur ulang nutrisi bumi. Saat mereka mengonsumsi tumbuhan dan hewan yang mati, mereka melepaskan enzim yang memecah zat organik, mengembalikan nutrisi penting seperti karbon, nitrogen, dan fosfor ke dalam tanah, sehingga tersedia untuk digunakan oleh tanaman dan organisme lain. Decomposer sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alami karena membantu mencegah akumulasi sampah organik, memastikan aliran energi dan nutrisi yang berkelanjutan melalui jaringan makanan. Proses dekomposisi mikroba ini tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki penerapan praktis dalam mengelola sampah dan kompos. Ekosistem adalah suatu sistem dinamis dan saling berhubungan yang mencakup wilayah geografis atau lingkungan tertentu, yang terdiri dari jaringan organisme hidup yang kompleks, interaksinya satu sama lain, dan interaksinya dengan komponen tak hidup sekitarnya. Komponen tak hidup tersebut meliputi unsur-unsur seperti udara, air, tanah, dan iklim. Ekosistem hadir dalam berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari mikrokosmos kecil hingga lanskap luas, dan bahkan bioma global. Mereka berfungsi sebagai unit yang dapat mengatur dirinya sendiri dan terintegrasi di mana energi, nutrisi, dan materi mengalir melalui jaringan produsen, konsumen, dan dekomposer, mendukung pertukaran dan daur ulang sumber daya penting. Ekosistem dapat ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari hutan dan lautan hingga gurun dan wilayah perkotaan. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa ekosistem akan memengaruhi aktivitas dekomposisi suatu koloni mikroba. Baik pada ekosistem darat maupun perairan, lingkungan mikroba akan menjadi faktor dalam aktivitasnya di tingkat manapun.
Data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan data primer yang berasal dari observasi sendiri dan data sekunder yang berasal dari jurnal. Melalui eksperimen in vitro menggunakan cawan agar, penelitian ini berhasil mengamati dan menganalisis berbagai karakteristik koloni mikroba, mulai dari bentuk, tekstur, hingga warna. Hasil observasi menunjukkan bahwa konsentrasi mikroba mempengaruhi laju penumbuhan dan karakteristik koloni. Dengan sampel 10.4 yang memiliki konsentrasi lebih rendah, menghasilkan koloni yang lebih kecil. Sementara sampel 10.2 yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, menghasilkan koloni yang lebih besar. Kedua sampel ini diambil dari Bandung. Jika kita melihat sampel yang diambil dari Cirebon, sampel 11.2, kita bisa melihat bahwa karakteristik pada mikroba di cawan agar tersebut berbeda dengan sampel yang dari Bandung. Terlihat dari tekstur dan bentuk koloni mikroba, hal ini menunjukkan bahwa komposisi dan karakteristik tanah akan mempengaruhi koloni mikroba yang tumbuh. Namun penting dicatat bahwa kondisi lingkungan juga memainkan peran dalam pertumbuhan mikroba. Dilihat dari sampel 10.3, lingkungan yang kurang stabil dapat mengakibatkan pertumbuhan mikroba yang tidak terduga, bahkan dengan konsentrasi mikroba yang relatif rendah. Ini menunjukkan keragaman pertumbuhan mikroba ketika berada pada kondisi yang berbeda. Hasil observasi ini juga diperkuat oleh penelitian lain berjudul Distinctive Tropical Forest Variants Have Unique Soil Microbial Communities, but not always low microbial diversity, yang dilakukan di hutan hujan tropis, yang menunjukkan bahwa komposisi dan keanekaragaman mikroba dapat bervariasi secara signifikan antara berbagai tipe hutan. Tanah memainkan peran penting dalam menentukan komunitas mikroba dan jamur juga, dengan pH tanah menjadi faktor yang signifikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa karakteristik tanah mempengaruhi komunitas mikroba dan jamur tanah. Penelitian selanjutnya yang menunjukkan biodiversitas mikroba adalah penelitian yang berjudul Penelitian Populasi Bakteri Tanah di Bukit Siam, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Hasil dari penelitian tersebut diambil dari Bukit Siam dan Bukit Maras. Bisa dilihat dari tabel bahwa Bukit Maras memiliki populasi bakteri yang signifikan lebih tinggi daripada Bukit Siam. Hal ini diduga karena kondisi kesuburan tanah yang dipengaruhi oleh faktor iklim seperti suhu dan curah hujan, serta nutrisi dan lingkungan di sekitar Bukit Maras lebih baik daripada di Bukit Siam. Hal ini menunjukkan keragaman pertumbuhan mikroba ketika berada pada kondisi yang berbeda. Data yang kedua diambil dari jurnal yang berjudul Litter Decomposition in Forest Ecosystems. Dalam ekosistem hutan, siklus unsur hara memainkan peranan penting dalam mendukung produktivitas tanaman yang berkelanjutan. Serasa sebagai sumber utama karbon organik tanah, menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan siklus tersebut. Proses dekomposisi serasa melibatkan interaksi kompleks antara pengurai, kualitas serasa, dan faktor abiotik seperti suhu dan kelembaban. Fauna tanah dan mikroorganisme memiliki peran vital dalam mengubah komposisi kimia serasa selama dekomposisi, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Dinamika nitrogen dan karbon selama dekomposisi serasa menunjukkan pola yang beragam, dengan rasio nitrogen ke karbon menjadi faktor penentu utama dalam proses tersebut. Pentingnya serasa tidak hanya terbatas pada kontribusinya dalam konversi bahan organik menjadi karbon dioksida, tetapi juga dalam menyediakan nutrisi bagi mikroba dan tanaman. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan serasa ke dalam lapisan tanah dapat meningkatkan kapasitas penyerapan air dan unsur hara tanah secara keseluruhan. Perpindahan karbon dari ekosistem darat ke atmosfer sangat dipengaruhi oleh produksi serasa yang bervariasi antar musim. Dinamika musiman siklus karbon dan nutrisi ekosistem bergantung pada jumlah serasa yang berfluktuasi. Faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan curah hujan mengaruhi variasi musiman jumlah serasa antar spesies di hutan. Produksi serasa berkorelasi dengan suhu dan curah hujan musiman. Dengan curah hujan memiliki dampak ganda karena memicu rontoknya daun tua dan menyebabkan penyaungan pada daun yang lebih muda. Penelitian menunjukkan bahwa produksi serasa cenderung lebih rendah pada musim hujan dibanding musim kemarau di ekosistem hutan tropis. Perubahan iklim dan musim dapat mengubah alokasi reproduksi pohon, meskipun produksi serasa dipengaruhi oleh spesies pohon dan kondisi habitat. Kondisi iklim musiman dan lokal memainkan peran penting.
Karakteristik fisik dan kimia daun memiliki peran sentral dalam menentukan keanekaragaman spesies tanaman dan fungsi ekosistem hutan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa keragaman ini memengaruhi sifat dan proses ekologis dalam ekosistem hutan seperti siklus nitrogen dan dekomposisi serasa. Daun dengan umur yang panjang cenderung memiliki sifat-sifat yang berbeda, seperti luas spesifik yang lebih rendah dan kandungan nutrisi yang lebih sedikit. Namun lebih kaya akan lignin dan tanin, yang membuatnya lebih tahan terhadap dekomposisi. Variasi dalam kualitas serasa memainkan peran penting dalam mengatur laju dekomposisi dan mineralisasi serasa di ekosistem hujan. Nutrisi dapat mempengaruhi kualitas serasa dan oleh karena itu proses-proses dekomposisinya. Data yang ketiga diambil dari jurnal yang berjudul Soil Ecological Interactions, Comparisons Between Tropical and Subalpine Forests, dan Nutrient Effects on Aquatic Litter Decomposition of Free-Floating Plants Are Species Dependent. Hasil penelitian dari sumber yang pertama menunjukkan bahwa pengecualian fauna tanah menyebabkan peningkatan biomasa mikroba total dan laju pertumbuhan maksimum yang lebih rendah di hutan subalpine, tetapi tidak signifikan memengaruhi biomasa mikroba dan laju pertumbuhan di hutan tropis. Biomasa mineralisator salicitat secara nyata meningkat dalam perlakuan pengecualian fauna di hutan tropis, lembab, dan subalpine mengharap selatan. Hal ini menunjukkan bahwa fauna tanah mungkin mempengaruhi proses ekosistem secara berbeda di sistem tropis dan temperat. Dengan pengembalaan langsung terhadap komunitas mikroba memainkan peran yang lebih signifikan di hutan subalpine dan efek tidak langsung melalui komposisi bahan organik di hutan tropis. Hal ini menunjukkan bahwa di hutan tropis, mikroba kurang bergantung pada fauna tanah untuk melakukan aktivitas biologisnya dibandingkan dengan mikroba di hutan subalpine. Selanjutnya, penelitian dari sumber yang kedua merupakan eksperimen dilakukan untuk mengukur laju dekomposisi dari 3 spesies tumbuhan yang mengapung bebas menggunakan serasa yang baru mati di lahan basah atau rawa, dan hubungannya dengan kandungan nutrisi air. Eksperimen tersebut menemukan bahwa spesies Angiosperma terurai lebih cepat daripada spesies Pakis, yaitu urutan laju dekomposisi adalah L minor, yang kedua S natans, dan ketiga paling terakhir A imbricata. Perbedaan dalam laju dekomposisi dapat dijelaskan oleh ciri-ciri daun dan ciri-ciri selasah, yang konsisten dengan Angiosperma diwakili di sini oleh L minor, menghasilkan serasa yang kurang tahan lama daripada Pakis yang diwakili dengan S natans dan A imbricata. Eksperimen menunjukkan bahwa eutrofikasi badan air mengurangi laju dekomposisi serasa tumbuhan, tetapi efek tersebut bergantung pada spesies dan ciri-ciri. Secara keseluruhan, mikroba dekomposer menghasilkan nutrisi agar kehidupan sekitarnya dapat berkembang. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, ketersediaan nutrisi, tingkat pH, dan lain-lain juga dapat memengaruhi pertumbuhan dan laju dekomposisi mikroba dalam sebuah ekosistem. Dalam kondisi iklim yang bervariasi, pengaruhnya mikroba dekomposer terhadap proses ekosistem juga akan bervariasi tergantung pada kondisinya. Dilihat pada penelitian di atas yang tadi, komunitas mikroba terpengaruhi oleh tipe hutan, dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antar tipe hutan. Juga terlihat dari kondisi lahan basah yang terpengaruhi oleh eutrofikasi badan air. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang perilaku mikroba dekomposer dan perannya dalam ekosistem sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa jenis atau tipe ekosistem akan mempengaruhi aktivitas dekomposisi oleh mikroba dalam mikrokoloni. Lingkungan mikroba akan menjadi faktor dalam aktivitasnya di tingkat manapun. Mikroba dekomposer melalui serasa-serasa yang dihasilkan dapat menghasilkan nutrisi yang menunjang kehidupan organisme lain di sekitarnya. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, ketersediaan nutrisi, tingkat pH juga memengaruhi pertumbuhan dan laju dekomposisi mikroba dalam sebuah ekosistem. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai perilaku mikroba dekomposer dan perannya dalam ekosistem sekitarnya. Terima kasih atas ketersediaan Bapak dan Ibu panelis. Bapak panelis mendengarkan presentasi ini. Tuhan memberkati. Ya, kita berikan semangat kepada Troy yang sudah mempresentasikan
karya ilmiahnya, karya tulisnya dengan baik ya. Ya boleh minum dulu ya Troy. Intonasinya bagus, artikulasinya juga bagus. Cuma agak sedikit deg-degan ya. Gak apa-apa, karena penampilan pertama ya di hari ini. Baik Troy, hari ini ada 2 orang panelis yang akan berdiskusi dengan kamu ya. Ada Bapak Tony dan Bapak Martir yang masing-masing nanti 10 menit. Coba bisa balikan kembali ke judul. Ya, judul kamu nih sangat-sangat biologi. Kamu suka biologi memang ya? Iya, mau jadi dokter ya? Iya. Oke, baik. Siapa yang akan lebih dulu bertanya? Oke, Pak Martin ya. Baik, sudah siap Troy? Tarik nafas dulu boleh, mau minum lagi ya. Pak wajahnya jangan galak, senyum Pak ya. Nah, gitu. Senyum ya. Oke. Siap ya? Baik, 10 menit dari sekarang, silakan. Baik, Troy, panggilnya Troy ya berarti ya? Iya. Oke, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa apa yang kamu ambil topiknya itu cukup sangat menantang dan saya apresiasi keberanian kamu untuk mengambil ini dan juga saya sangat mengapresiasi cara kamu mengumpulkan data tidak hanya dari sekunder, primer pun Anda melakukan juga penelitian ya secara nyata. Saya itu commendable sekali. Ada satu hal sih yang ingin saya klarifikasi ya. Saya agak sedikit bingung dengan hubungan antara judulnya perilaku mikroba dekomposer dan perannya dalam ekosistem sekitarnya dengan tujuan penelitian Troy mengetahui bagaimana mikroba dalam berinteraksi, pentingnya mikroba dalam ekosistem. Jadi di sini itu dalam tujuan Troy lebih membuatnya skopnya lebih besar, bukan hanya mikroba dekomposer berarti ya. Iya. Jadi lebih ada mikroba lain misalnya heterotropis dan lain sebagainya. Boleh tahu jadi yang menjadi concern utamanya Troy itu kemana? Karena pada saat pengolahan datanya sih saya melihat itu lebih ke judulnya betul. Boleh ada klarifikasi nggak Troy? Klarifikasi dengan tujuannya. Apakah memang menurut Troy itu ternyata memang selaras antara judul, pengolahan data, analisis, dan juga dengan tujuan penelitian? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tujuan untuk ya itu mikroba dekomposer memang tujuan intinya karena dari datanya juga ini lebih fokus apalagi di subbab yang 3,2 itu lebih fokus ke serasa. Di mana serasa itu kan bahan yang diperlukan untuk bahan diperlukan mikroba dekomposer untuk dekomposisi dan mengembalikan nutrisi kepada ekosistem sekitarnya untuk bisa mengembang. Ya. Oke, berarti kita fokus ke dekomposer ya. Iya. Apakah Troy ada menganalisa atau mengumpulkan data bagaimana kita bisa mengetahui dalam suatu mikrokoloni dia ada mikroba dekomposer? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Dalam observasi saya tidak bisa menentukan bahwa mikroba tersebut adalah mikroba dekomposer, tetapi observasi tersebut bertujuan untuk mengasih contoh bahwa memang benar mikroba terpengaruhi oleh ekosistem yang dia berada. Jadi itu intinya untuk tujuan utamanya untuk observasinya. Oke, berarti dalam Troy bilang dilihat apakah ada pengaruh dari ekosistem kepada perilaku dari mikroba. Oke. Nah sekarang saya mau bertanya apakah Troy juga mengasumsikan bahwa di dalam mikrokoloni tersebut mungkin tidak ada mikroba-mikroba yang bersifat bukan dekomposer malah tidak baik dalam arti menyerang ekosistem tersebut, misalnya mikroba patogen atau mikroba invasif. Nah kayak begitu-begitu apakah dipertimbangkan? Boleh, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya saya udah mempertimbangkan itu, tapi saya lagi tidak bisa menentukan bahwa mikroba tersebut adalah patogen atau dekomposer atau produsen. Saya tidak bisa tahu. Tetapi
intinya masih tujuan utamanya masih sama untuk kasih contoh bahwa ekosistem benar-benar mempengaruhi pertumbuhan mikroba tersebut. Baik, kalau begitu itu harus dijadikan ke pembatasan, nggak ada ya pembatasan. Oh, oke, jadi mungkin yang saya mau mengklarifikasi, saya perlu tahu batas sebagai pembaca. Saya harus tahu batasannya, asumsi-asumsi yang dipakai oleh penulis. Itu mungkin perlu dikomunikasikan. Nah, yang berikutnya, kalau begitu, apakah Troy juga mempertimbangkan kalau misalnya memang berpengaruh, kenapa tidak dicari juga apakah pergantian musim efeknya kemana kepada mikrokoloni itu apa? Kita misalnya kan ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, dalam satu sampel yang sama, nah apa yang terjadi dengan perilaku mikrokoloni tersebut? Apakah Troy mencari tahu hal tersebut? Tentang Perubahan iklim. Perubahan iklim. Betul. Izinkan saya memikir dulu. Mohon maaf, saya klarifikasi sorry sebelumnya. Karena kan Troy ingin mencari tahu pengaruh ekosistem. Oke. Nah, sedangkan iklim itu sangat berpengaruh pada ekosistem, betul kan? Nah, untuk yang membuat simpel, kalau misalnya bisa diteliti ya jelas Indonesia punya 2 musim gitu ya. Apakah Troy pernah terpikir untuk mencari tahu gitu? Oh iya ya, kalau antara hujan atau kemarau, apa pengaruhnya terhadap mikrokoloni? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya pernah memikir untuk melakukan observasi tersebut, tapi karena saya tidak memiliki tools alat untuk observasi hal tersebut, saya tidak masukkan dalam karya ilmiah saya. Baik. Tapi apakah Troy setuju? Apakah dengan mencari data tersebut kita bisa mempertegas analisa tentang perilaku mikroba dekomposer dan pengaruhnya terhadap ekosistem? Iya, setuju. Oke, berarti penelitian ini bisa dikembangkan lebih jauh ya? Bisa. Oke. Satu lagi boleh, masih ada waktu? Mau klarifikasi ini hanya soal terminologi. Saya ingin memastikan apa kita sepaham atau enggak ya. Di bab 1 halaman 1 paragraf pertama, di situ Troy ada menulis mungkin di kalimat terakhir bagaimana perannya dalam ekosistem sekitarnya memengaruhi stabilitas ekologi. Ada statement itu di paragraf 1 halaman 1 di kalimat terakhir. Bagaimana perannya dalam ekosistem sekitarnya memengaruhi stabilitas ekologi. Di mana ya? Bab 1. Bab 1. Halaman pertama sih halaman pertama di paragraf pertama. Oh, di finalisasinya ya? Iya. Oh iya. Oh oke, nggak apa-apa. Apakah sebentar, bagaimana perannya dalam ekosistem sekitarnya memengaruhi stabilitas ekologi? Itu kayaknya kesalahan dari saya. Oh, jadi seharusnya ekosistem bukan ekologi. Ya. Siap. Berarti kita sepaham. Baiklah. Masih ada sih? Oke. Boleh? Lagi. Satu pertanyaan lagi. Oke. Maaf ya, ini cuman saya sebagai orang awam saja. Untuk kesimpulannya, tadi kan atau saya akan jadi soal panjang. Thank you Troy. Kita berikan semangat ya untuk Troy yang sudah bisa berdiskusi dengan panelis pertama. Untuk para panelis ketahui memang Troy ini melakukan eksperimen langsung ya di lab biologi untuk boleh minum untuk melakukan karya ilmiahnya. Baik, yang kedua yang akan menjadi panelis adalah Bapak Tony. Waktunya sama 10 menit juga saya berikan. Silakan Pak. Iya, terima kasih Ibu Sondang. Halo Troy. Halo. Udah lebih santai dong. Tadi udah, yang susah-susah tadi udah tuh kayaknya. Saya gampang-gampang aja deh.
Enggak. Ya kita sama ya. Tujuan kita bukan untuk bikin susah atau bikin gampang. Kita mau sama-sama belajar dan topiknya sangat menarik ya. Sebenarnya ini salah satu topik yang agak jarang keluar di karya ilmiah kita. Terima kasih. Ya ini makanya saya mengapresiasi sekali lagi seperti Pak Martin tadi, topiknya luar biasa, effortnya lebih daripada yang lain saya pikir ya. Membacanya juga mungkin banyak dan lain-lain. Ini sesuatu yang layak untuk diapresiasi ya. Terima kasih. Hebat ya, luar biasa. Nah, seperti teman-teman kamu yang lain juga, ini kita mau diskusi ya, supaya lebih explore. Buat saya juga ini sesuatu yang sedikit awam lah. Saya masih banyak belajar. Tapi saya mulai dengan yang simple dulu. Mengapa Troy tertarik dengan topik ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk alasan pemilihan topik, saya memilih topik tersebut karena saya sangat tertarik awalnya sebelum saya memilih topik dengan konsep bahwa lingkungan kita mempengaruhi pertumbuhan kita sebagai orang. Dan saya ingin mencari tahu hal itu tersebut, apakah itu terjadi pada biologi dan bagaimana jadinya jika di dalam alam. Nah, dan saya akhirnya milih topik tersebut tentang mikroba dan apakah ekosistem sekitarnya mempengaruhi mikroba tersebut. Iya, luar biasa ya. Jadi analogi ya. Lebih lanjut, mengapa kamu memilih untuk melakukan percobaan di lab nih dibandingkan hanya mengambil data sekunder? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya memilih untuk melakukan observasi sendiri karena pertama emang seru sih ya melakukan eksperimen tersebut. Terus jika saya memiliki hasil analisis sendiri yang tidak diambil dari internet, kayaknya itu lebih personal dibanding dengan jika saya ambil dari analisis isi doang. Ya, jadi ada sesuatu yang lebih ya. Yang spesial. Oke, bagus sekali. Nah, kita mulai lanjut dari situ saja. Rasanya tadi tidak banyak diceritakan bagaimana kamu melakukan percobaannya ya. Oh iya. Boleh tolong diceritakan apa langkah-langkah yang diambil, bagaimana dan seterusnya. Boleh ganti slide. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk melakukan percobaan tersebut, awalnya saya membuat agarnya dulu, agar nutrisi. Itu dimulai dari bubuk, saya panaskan dan tuang ke dalam cawan tersebut. Dan habis itu saya simpan di kulkas untuk biar beku nutrisi agarnya. Setelah itu saya ambil sampel dan dioles kepada cawan agarnya dan dibiarkan selama kayak 24 jam. Habis itu biasanya kalau sukses keluar hasilnya. Ya, sudah. Sudah? Mengenai sampelnya sendiri kan itu ada 2 tempat tuh, bagaimana cara kamu mengambilnya? Pakai cotton bud. Gimana ya? Ya dijelaskan saja. Dicolek ya, taruhnya dicolek, terus dibawa pulang untuk dioles pada cawan agarnya. Oh, oke. Iya. Jadi berapa cotton bud yang kamu pakai dalam hal ini? Banyak banget. Banyak banget. Jadi cawannya berapa banyak yang kamu pakai? Cawannya Total cawannya? Cawannya 8. 8. Tapi yang berhasil cuman 5 ini. 8 yang berhasil cuma 5 ya. Mm-hmm. Ini tepuk tangan dong teman-teman. Apalagi cotton budnya banyak sekali ya. Ya. Nah, itu sangat menarik sebenarnya dan saya berharap tadinya ada di dalam tulisan kamu dan di dalam presentasi karena itu kalau di dalam presentasi ilmiah itu adalah bagian yang paling inti sebenarnya bagian banyaknya. Jadi urut-urutan ya ini saya kurang tahu ya Bu ya, boleh saya langsung sampaikan ya Bu ya. Ya, seperti ini biasanya itu urut-urutan cara kerjanya bagaimana, apa yang dilakukan dan seterusnya. Itu penting untuk diinikan
ya. Dari situ saja sebenarnya pertanyaan bisa banyak sekali. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Yang berikut ini juga beberapa istilah, karena saya masih awam jadi saya minta supaya kamu klarifikasi. Istilah serasa. Serasa itu apa? Serasa itu, terima kasih atas pertanyaannya. Serasa bisa bahan organik dari tanaman yang sudah mati. Bisa aja sebagai contoh kayak daun mati atau bangkai juga bisa. Pokoknya bahan organik yang bisa dipakai sama microbody composternya untuk dijadikan nutrisi untuk ekosistem sekitarnya. Oke, jadi bahan ke dalam bahasa saya mungkin sampah organik gitu ya. Organik ya. Jadi misalkan ada dahan yang jatuh atau pohon yang roboh, itu bisa semua ya? Bisa. Semua itu bisa sama dengan serasa ini ya. Oke, sip. Jadi itu sesuatu yang penting. Nah, berikutnya ya. Saya mau lihat di ini sampel. Ya. Sampel. Nah, balik lagi ke percobaan kamu ya. Apakah boleh tolong dijelaskan? Apakah cara kamu mengoles akan membuat hasil yang berbeda di dalam hasil sampel ini? Pernah nggak coba gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana saya mengoles akan munculkan hasil yang berbeda. Tapi saya sudah pastikan bahwa cara saya mengoles sama untuk semua. Ya. Sama semua ya. Yeah. Nah, di dalam tulisan kamu rasanya ada keterangan mengenai bentuk itu berpengaruh kepada bentuk si koloni itu berpengaruh pada kesimpulan kamu. Boleh tolong jelaskan sedikit yang berbeda. Kalau nggak salah ada bentuknya teratur sama tidak teratur itu boleh? Ya. Ya. Gak apa. Sampel yang 10 ini kelihatan bahwa tidak teratur dan kalau ini sampelnya lebih padat dan ini dikarenakan ya termasuk lingkungan yang kurang stabil dan ya itu bisa jadi perbedaan. Oke. Kalau dibandingkan antara yang garis-garis dengan yang berantakan, jadi garis itu apa artinya? Yang ada garis-garis itu kan seperti ada coret-coretan kalau kita menulis ya. Tapi kan ini kan koloni-koloni kan. Itu seperti garis-garis itu yang 10.2. Tadi yang 10 titik berapa tuh yang berantakan. Nah ini misalkan nih 11.2 kan seperti abstrak. Yeah. Nah itu bagaimana tuh? Ini memang berdasarkan koloni atau jenis bakteri atau apa? Terima kasih atas pertanyaannya, tapi untuk jenis bakteri atau mikroba saya saya tidak bahas dalam. Tidak bahas ya. Dalam karantina saya. Oke, nah ini yang saya mau coba tanyakan ya di tulisan kamu halaman 9. Ada tertulis koloni yang berbentuk lingkaran mungkin menunjukkan dominasi strain mikroba tertentu. Itu ya. Sedangkan bentuk yang lain menunjukkan ada spesies yang lain, gitu ya. Nah, kalau yang dalam bentuk lurus bagaimana? Belum tahu atau kurang tahu. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, oke. Ya, baik sekali. Ini masih ada waktu tidak ya? 1 menit. 1 menit. Oke. Nah, kita lihat dari gambar data ya. Data. Tolong ditampilkan kalau nggak salah tabel berapa tuh? Tabel 1. Nah, ini kita bisa lihat lebih jelas ya. Iya. Boleh tolong dijelaskan. Di situ ada tulisan jumlah koloni dan ada rata-rata jumlah koloni.
Itu bagaimana itu cara kita membacanya? Ya, kita lebih spesifik ya di tabel 2 ya, 10 pangkat minus 4, pangkat minus 6 itu apa artinya itu? Yang atas, di atas, nah itu. Pengencaran? Dihitung. Jadi itu pengenceran dari si bakterinya ya, bukan materi si sampelnya yang diencerkan. Oke, terima kasih Bu. Mungkin waktunya habis ya. Masih banyak pertanyaan tapi ini luar biasa. Sekali lagi apresiasi untuk kerja kamu luar biasa. Oke, ya. Terima kasih Mr. Tony. Oke, Troy, tarik nafas, sudah lega ya. Kamu sudah berhasil mempresentasikan karya ilmiah kamu dan yang seperti tadi dibilang luar biasa. Kamu melakukan eksperimen sendiri untuk karya ilmiah kamu dan tadi kamu juga sudah bisa berdiskusi dengan 2 orang panelis. Jadi selamat ya, kamu sudah lulus dalam pengerjaan karya tulis ilmiah tahun ini. Baik, kita berikan aplaus untuk Troy. Terima kasih kepada para panelis. Kita akan masuk ke